Pemirsa, kasus penggandaan uang bukan baru kali ini terjadi. Anda tentu masih ingat sejumlah kasus penggandaan uang sebelumnya. Tahun 2013 hingga 2015, Taat Pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng melakukan penipuan penggandaan uang kepada masyarakat. Untuk memuluskan aksi tipu-tipunya, Dimas Kanjeng membangun padepokan di Probolinggo, Jawa Timur. Bahkan Dimas Kanjeng terbukti terlibat pembunuhan terhadap dua anak buahnya. Ini dilakukan karena khawatir kedua anak buahnya akan membocorkan rahasianya. Atas perbuatannya, Dimas Kanjeng divonis 21 tahun penjara. Berikutnya, Fahrul Akbar atau Gus Akbar, warga Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Fahrul Akbar terbukti melakukan penipuan dengan menggandakan uang dengan dalih bantuan dari jin. Dalam menjalankan aksinya, Fahrul Akbar berhasil meraup uang hingga miliaran rupiah dari korbannya. Aksi penggandaan uang juga pernah dilakukan oleh muslimin, warga asal Batang, Jawa Tengah. Selain menggandakan uang, dukun palsu ini juga membunuh 3 orang yang dilakukan pada 2014 hingga 2017. Pada Juli 2018, Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan hukuman mati kepada muslimin. Vonis mati itu dikuatkan Pengadilan Tinggi pada September 2018. Lantas hukuman apa yang pantas untuk ketiga tersangka Wawon, Duloh, dan Dede? Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS tak lepas dari maraknya fenomena penggandaan uang di kalangan masyarakat. Keinginan memperoleh uang secara cepat dan mudah telah memicu banyak orang untuk melakukan penggandaan uang, salah satunya melalui sosok dukun atau orang pintar. Sebenarnya kasus sejenis sudah sering terjadi dan pelaku sudah banyak yang tertangkap. Bahkan para korban mengaku tertipu. Namun faktanya di sejumlah daerah masih banyak orang yang percaya pada praktik menggandakan uang. Mengapa demikian? Memang kemampuan komunikasi yang persuasif itu menjadi salah satu kata kunci untuk bisa membius orang lain, memperdaya orang lain. Wawon ini kan memang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat juga karena memang dia mengaku sebagai orang yang suka mendongeng, sebagai pendalang yang pasti memang memiliki kemampuan dan itu dia manfaatkan betul, manipulasi itu dia manfaatkan betul dan membuat banyak target korbannya percaya. Dalam kasus pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat, meski tidak memiliki kemampuan menggandakan uang, Wawon CS nekat menipu korbannya. Para korban yang telah menyerahkan uang untuk digandakan terus mendesak Wawon untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan. Karena kesal terus ditagih, Wawon CS pun gelap mata hingga akhirnya melakukan pembunuhan berantai. Diduga korban Wawon CS tidak sedikit. Terlebih, Wawon diketahui memiliki simpanan uang dalam jumlah besar yang diperoleh dari para korban yang ingin menggandakan uang. Kemampuan itu tidak ada pada Wawon sebetulnya. Namun dia tidak punya kemampuan tapi dia sudah terima uang. Nah, apa yang terjadi ketika sudah ada orang yang store uang tapi kemudian tidak kunjung digandakan uangnya, maka tentu yang bersangkutan pasti akan marah ya, menagih gitu. Nah, ketika itu lalu kemudian Wawon memutuskan untuk menghabisi mereka. Ironinya dalam kasus pembunuhan berantai, Wawon tidak hanya menghabisi nyawa para pelanggannya, tapi juga keluarganya sendiri, bahkan anak kandungnya yang masih balita. Jadi dalam konsep perdukunan itu kan bahwa dalam rangka memiliki suatu ilmu hitam, maka dibutuhkan tumbal. Ya, ada kekayaan dalam tanda kutip yang dikorbankan untuk mendapatkan harta tadi. Nah, apa kekayaan tersebut? Apa yang dimaksud dengan kekayaan tersebut dapat dimengerti sebagai sesuatu yang amat dicintai, amat dianggap berharga oleh Wawon dan kawan-kawan. Nah, dalam konteks dewasa ini kan umumnya yang dianggap sebagai paling berharga, paling dicintai oleh seseorang adalah keluarganya. Nah, maka dalam hal itulah lalu kemudian istri Wawon kemudian dihabisi, anaknya pun dihabisi walaupun masih berusia 2 tahun.
Bahkan Wawon tampak tak segan menceritakan bagaimana anaknya yang masih balita dihabisi. Dirinya mengaku memerintahkan rekannya Solihin untuk membunuh anaknya tersebut. Ayo, yang namanya Bayu itu sama, ayo, sama. Iya, sama. Yaitu waktu dulu aku sama yang namanya Aimunah, ini kata Maimunah itu, ini anakmu bawa. Ya kataku ya mau dibawa ke Mataram sama neneknya, kataku. Padahal bohong gitu. Mau disunatin padahal bohong. Saya ini anak ini rewel semua, tiap jam, tiap detik, tiap malam nangis dengan nangis. Jadi malu sama tetangga gitu. Ya udah aja saya sama Pak Solihin, udah aja Pak, anak ini habisin kata aku. Gitu. Dalam melancarkan aksinya, Wawon kerap melakukan tipu daya terhadap korbannya. Salah satunya dengan mengubah suaranya dan berpura-pura menjadi Aki Banyu, yakni sosok yang bisa menggandakan uang. Masuk saat menginstruksikan rekannya untuk melakukan pembunuhan. Cek Ki Banyu teh. Ya. Kan dia mana sakedong. Cek dulu teh. Ya naon ki? Naik mana daek teh misalnya lamun ngabunuh ngaranna si Noni Suryati jeung si Wiwin. Siap oke. Cek dulu teh. Lamun siap mana ka dieu? Datang mana teh? Ka rumah. Rek jam sabaraha cenah ki ngabunuhna? Ayo nawe cenah. Sok jeung si Dedek copot ka imahna. Api-api di ubaran cenah ku dewek. Wawon mengaku banyak menargetkan para TKW sebagai korbannya. Bahkan, Wawon masih hafal nama-nama korbannya yang telah menyerahkan uangnya untuk digandakan. Ya, yang belum korban yang masih di sana, yang belum pulang. Pertamanya Epi, kedua Yanti, ketiga Entin, keempat Hamidah, kelima Aslem, keenam Yani, ketujuh siapa ya? Ketujuh Hana. Iya. Kasus pembunuhan berantai Wawon CS terjadi sejak 2016. Satu persatu korban dihabisi dan dikubur tak jauh dari permukiman warga. Namun, para pelaku rupanya begitu lihai menutupi jejak kejahatannya hingga tidak terendus oleh tetangga sekitar. Cuman sering kelihatan aktivitasnya itu dia tiap pagi itu jajap anak sekolah. Kalau si Wawon. Kalau Solihin kan aktivitasnya dia di jualan. Intinya untuk di lingkungan si Wawon sama Solihin itu nggak ada masalah kalau di lingkungan. Bahkan para tersangka dikenal berperilaku baik oleh tetangga. Semua pada kaget ya, kaget benar. Nggak jauh dari kebiasaan kesehariannya dia baik. Orangnya alim, suka masjid, suka nolong kadang-kadang. Jadi bersosialisasi lah dengan masyarakat gitu. Kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang mulai terjadi sejak 2016 seolah mengingatkan kita pada kasus mutilasi di Bekasi yang baru terungkap pada akhir Desember 2022. Padahal jenazah korban mutilasi disimpan di rumah kontrakan sejak 2021. Perlu waktu bertahun-tahun untuk kasus ini dapat terungkap. Hal ini pun dinilai erat kaitannya dengan relasi sosial antar masyarakat saat ini. Namun di sisi lain hal ini juga menunjukkan para pelaku kejahatan justru kian lihai menutupi kejahatannya. Nah, artinya memang bukan hanya masalah masyarakat tidak peduli, tapi memang masyarakat yang mengalami yang melakukan aksi-aksi kejahatan itu memang pasti akan berusaha menutupinya dengan luar biasa. Jadi kesalahannya tidak semata-mata pada masyarakat. Melihat dari bagaimana cara Wawon CS menghabisi korban-korbannya, bahkan yang masih kerabatnya sendiri, psikolog forensik Reza Indragiri menilai Wawon CS layak untuk diganjar sanksi berat.
bahwa Wawon CS ini adalah orang yang kompeten, sekaligus orang yang waras, sehingga layak untuk menjalani proses penegakan hukum sampai tuntas. Iming-iming kekayaan instan telah membawa para korban tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga harta bendanya. Dan masyarakat jangan pernah percaya yang namanya perilaku-perilaku, praktek-praktek penggandaan uang. Karena banyak penipu, yang sulit dicari itu adalah korban yang untuk ditipu. Maka berhati-hatilah kepada masyarakat. Dari kasus pembunuhan berantai Wawon CS, masyarakat bisa memetik pelajaran penting bahwa dukun pengganda uang tidak pernah ada. Bukannya harta kekayaan yang didapat, tapi justru nyawa yang harus melayang. Selain itu, literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar kasus serupa tidak terus terulang. Apalagi korbannya rata-rata adalah para TKW yang telah mengumpulkan hasil jerih payahnya bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Pemirsa, berhati-hatilah jika mendapati penawaran kemudahan mendapatkan kekayaan. Beragam modus penipuan ramai melintas di sosial media, mulai investasi dengan pengembalian keuntungan kilat hingga penggandaan uang berlipat. Sementara kasus Wawon CS juga menunjukkan bagaimana kepedulian dan relasi sosial di masyarakat yang mulai luntur. Demikian Delik kali ini. Saya Anggita Disastra, sampai jumpa.